gitu ya. Jadi kalau ada ruangan yang menggunakan AC, sebaiknya bila mana akan digunakan, jadi lebih awal dihidupkan dengan suhu yang settingnya minimum, misalnya yang standar itu 22 derajat. Jadi kalau orang masuk ke ruangan itu sudah suhunya sudah nyaman gitu ya. Kemudian sesuaikan dengan tingkat cahaya ya. Misalnya lampu terlalu banyak ya dimatikan gitu yang tidak perlu. Sehingga akan kontradiksi antara penerangan dengan suhu ruangan gitu ya. Makin banyak tambahan lampu atau makin banyak bukaan, maka ruangan jadi panas sehingga memerlukan AC. Jadi disesuaikan. Kemudian AC itu ada juga AC yang menggunakan AC chiller ya untuk ukuran besar. Nah, AC chiller ini kan mau digunakan berapa ruang pun AC itu akan nyala terus gitu ya. Tidak seperti AC jenisnya split. Jadi kalau di ruangan menggunakan AC split itu bisa dihemat, tidak dihidupkan gitu ya. Tapi kalau AC chiller ini unitnya tetap hidup karena menyuplai untuk seluruh ruangan. Sehingga yang di ruangan yang bisa dimatikan, tapi unitnya tetap hidup. Sesuaikan dengan kapasitas jumlah AC serta fluktuasi beban pendinginan. Nah ini di ruangan tuh mesti diatur seragam gitu ya. Jadi jangan ada yang 17, 18, 19, 20 itu fluktuasi pengaturan beban pendinginan. Jadi sebaiknya seragam. Kalau 22 derajat semua, 21 derajat semua. Sesuaikan suhu setting chiller dengan kebutuhan beban AC. Jadi antara unitnya dengan yang di dalam ruangan itu di unit yang di outdoornya untuk AC chiller yang AC terpusat itu disesuaikannya. Kemudian infiltrasi udara ya. Jadi sering terjadi menggunakan AC tapi pintunya terbuka gitu ya, atau jendelanya terbuka. Sehingga udara yang sudah dibuat nyaman terbuang keluar gitu ya, sehingga AC itu akan menjadi beban juga berat. Jadi pintu itu biasanya digunakan door closer supaya setiap orang keluar dia nutup kembali, gitu ya. Sehingga tidak banyak udara yang sudah dingin terbuang keluar. Kemudian kalau ada ducting ya itu juga dibuat ada damper ya untuk menutup membuka. Kemudian di lingkungan luar ya itu di sekitar luar itu harus ada untuk membuang udara yang dibuang oleh panasnya AC gitu ya. Makanya harus ada air mancur atau tanaman atau apa ya untuk membuang panasnya. Sehingga perputaran udara panasnya sangat normal gitu ya. Begitu juga menata ruangan ya. Menata ruangan, dipasang lampu yang hemat energi, kemudian pemilihan warna cat itu juga berpengaruh terhadap penerangan juga terhadap suhu udara gitu ya. Kemudian penempatan mesin-mesin yang menimbulkan panas ya, itu juga dipisahkan dari ruangan-ruangan yang akan digunakan sebagai ruang kerja gitu ya. Misalnya fotokopi, jadi ditempatkanlah tempat khusus. Kemudian letak posisi AC outdoor ya, kalau menggunakan AC split, jadi bebas dari sinar matahari langsung. Gitu ya. Jadi kalau perputaran dari mesin itu menghisap udara yang dingin,
begitu kena matahari, maka di situ juga beban mesinnya menjadi berat. Tidak tertutup oleh dinding gitu ya. Jadi harus ada jarak, juga hindari lingkungan yang berdebu, itu juga cepat kotor terhadap sirip-sirip dalam AC ya, baik indoor maupun outdoor-nya. Minimalkan beban thermal dinding ya. Jadi sebaiknya dinding itu gunakan dinding bata lah gitu ya. Dinding bata itu bisa menahan dari panas dari luar sehingga ruangan itu tetap nyaman dingin. Kemudian gunakan jendela kaca ya, supaya ruangan itu penerangannya menggunakan penerangan luar gitu ya, di siang hari gitu ya. Juga disesuaikan ukuran-ukuran jendela itu sesuai kebutuhan perputaran udara juga penerangan gitu ya. Bila mana terlalu banyak dinding kaca, maka perlu ada penutup ya. Bisa gordin, bisa tirai atau vertical blind atau horizontal blind. Sehingga pada saat dibutuhkan ruangan itu redup, maka perlu ditutup ya, penutup jendelanya atau pelindung kacanya. Kurangi beban thermal atap ya. Jadi harus ada pepohonan juga ya. Kemudian AC juga kalau di luar itu dibuat pelindung juga, ada rumah AC-nya. Kemudian untuk isolasi pipa itu juga perlu dipilih yang bagus supaya pendinginan yang disalurkan melalui pipa tidak terbuang di jalan gitu ya. Kemudian gunakan servis atau sebagai space sebagai buffer area ya, penutup yang mengganggu terhadap sirkulasi udara gitu ya. Nah, itu yang sistem faktor yang mempengaruhi konsumsi energi di sistem tata udara atau AC. AC adalah dibuat untuk menstabilkan suhu kelembaban udara suatu ruangan ya. Disebut juga sebagai pendingin udara yang lebih banyak digunakan untuk menyejukkan ruangan. Jadi lebihnya lebih ke nyaman, bukan kadang-kadang ruangan itu terlalu dingin malah tidak nyaman. Ini untuk nyaman beraktivitas di dalam ruangan. Disebutkan di sini juga AC bukan mendinginkan tetapi membuat ruangan itu menjadi nyaman. AC adalah produk teknologi modern, konsep pendingin udara sudah dikenal sejak abad pertengahan, yaitu zaman Romawi kuno. Jadi sudah lama ini AC itu dibuat. Hanya berkembang terus, AC sekarang lebih hemat energi gitu ya, karena dikembangkan terus. Secara sejarah ini makanya ada namanya Carrier ya di sini karena nama orang pertama yang menemukan AC gitu. Tahun 1902. Jenis AC, nah ini yang sering ditemui di ruangan ya, di rumah, di kantor. Jadi ada AC split yang dipasang di dinding ya. Jadi ukurannya antara 0,5 sampai 2 pk. Jadi ada outdoor-nya, ada indoor-nya yang disimpan di ruangan, ada outdoor. Jadi dihubungkan dengan pipa yang diisolasi supaya tidak terjadi kondensasi. Jadi di sini ada kompresornya untuk mendinginkan
sehingga yang mengalir ke indoornya kemudian dihembuskan oleh fan, jadi udaranya dingin. Kemudian juga ada jenis AC kaset. Ya, ini AC kaset yang dipasang di ceiling, sama jenisnya split gitu ya. Jadi ada outdoornya, ada indoornya. Ada yang double ya. Jadi si unit outdoornya satu, indoornya ada dua katanya. Ada juga yang model di ceiling, tapi di ceilingnya tidak salah satu sisi gitu ya. Jadi misalnya di salah satu sisi dinding, tapi di atas ceiling ya dihembuskan, modelnya model kaset. Ada juga yang berdiri ya, disimpan di lantai. Ini masuk ke jenis kaset. Antara 1 PK sampai 6 PK ini kapasitasnya. Cukup besar ya. Jadi untuk ruang-ruang rapat, ruang-ruang serbaguna bisa digunakan jenis yang ceiling. Kemudian ada AC split tapi menggunakan ducting ya. Jadi karena lokasinya cukup jauh, jadi dihubungkan dengan ducting udaranya, kemudian di ujungnya dipasang indoornya, gitu ya, dihubungkan dengan ducting. Kemudian ada AC standing ya. Jadi yang dipasang berdiri di lantai gitu ya. Ini sering juga direntalkan gitu ya. Jadi kalau ada ruang yang akan didinginkan, kita menyewa menggunakan AC standing. Ini juga sama untuk ruangan-ruangan ruangan yang ukuran besar. Kemudian AC portable. Ini ada yang menyerupai AC hanya fan saja, tapi kalau ini AC ya, jadi menggunakan cairan pendingin gitu ya. Ada juga AC window. Nah ini sih sudah nggak musim sekarang. Zaman dulu jadi satu unit tidak ada outdoornya, hanya indoornya saja. Ini sudah jarang digunakan. Kemudian AC sentral. Nah ini AC sentral, unitnya ada di luar, ukurannya besar, kemudian disalurkan melalui pipa. Nanti di ruangannya ada FCU, fan coil unit. Gitu ya. Kemudian skematiknya seperti ini. Seperti tadi, jadi ada yang di ruangan ya. Di sini ada pennya, di sini ada lilitan pipa yang didinginkan oleh cairan gas, dipompakan oleh kompresor, kemudian ditiup oleh pen sehingga keluarnya dingin. Nah, setelah digunakan, ini sisanya akan panas ya, pipa panasnya didinginkan oleh unit yang bagian luar, yaitu ada evaporator, ada kondensor. Jadi sirip-sirip ini dari udara segar masuk, didinginkan. Kemudian bila mana akan memasang unit luarnya, indoornya harus lebih tinggi ya dari unit outdoornya. Kalau sejajar maka perlu ada satu lilitan pipa ya supaya oli yang ada di kompresor ini tidak terbawa oleh gas yang didinginkan. Cara kerja AC ya berbagai jenis seperti ini. Jadi ada udara luar gitu ya. Ini evaporator itu ada di ruangan. Jadi masuk ke dalam evaporator, udah dingin, kemudian masuk ke kompresor lagi, balik lagi ke kondenser, di sini didinginkan.
karena udaranya panas, ya, masuk lagi terus saja berputar. Bila mana tidak ada kebocoran, maka si gasnya ini awet ya, tidak akan menjadi tidak dingin. Jadi kalau ada AC tidak dingin, bisa jadi ada kebocoran karena si gasnya habis. Gitu ya. Nah seperti ini skemanya ada di luar, gitu ya. Kemudian disalurkan mulai pipa, kemudian distribusi menggunakan ducting. Gitu ya. Sumber panas dalam gedung, nah bisa jadi dari atap, kemudian menyalur ke dalam ruangan, makanya si jenis plafon itu harus bisa memproduksi panas dari atap gitu ya, sehingga beban kerja AC tidak terlalu berat gitu ya. Apalagi seperti ini, seperti saya sampaikan, terjadi kontradiksi. Di sisi lain ingin lebih terang, tapi di sisi lain menjadi panas. Gitu. Jadi harus seimbang sirkulasi udara dengan pertukaran udara luar dengan penerangannya. Gitu ya. Juga ada investasi dari celah pintu. Nah ini harus rapat kalau ada menggunakan AC. Ini secara detail mesin AC split ya. Jadi di sini ada evaporator yang di ruangan itu ada sirip-sirip yang dilalui oleh pipa ya, pipa kapiler. Kemudian masuk ke dalam kompresor. Ini energi listriknya di sini motor listriknya. Kemudian disalurkan juga sama ke kondensor untuk didinginkan. Kemudian di sini digabung dengan cairan pendingin, refrigeran, masuk sini terus berputar, terus ya, seperti ini. Secara detail seperti itu. Pemeliharaan, nah minimal pembersihan cash unitnya 1 bulan sekali. Nah, seringkali di rumah itu seumur-umur tidak pernah dibersihkan gitu ya. Karena banyak debu itu di sirip-sirip seperti ini. Tapi perlu diperhatikan juga pada saat membersihkan tidak menggunakan pompa air yang kencang, misalnya untuk mencuci mobil gitu ya. Jadi ada khusus untuk membersihkan sehingga tidak merusak sirip-sirip yang tipis sekali ini bahan aluminium. Itu pembersihan evaporator, kondenser itu minimal 3 bulan sekali gitu ya. Jadi ini dibersihkan menggunakan paling mudah adalah menggunakan sabun deterjen gitu ya. Cairan sabun dicampur dengan air. Itu paling mudah. Kemudian AC sentral. Jadi kalau AC sentral seperti tadi sampaikan di sini ada chillernya ya untuk mengolah pendinginan, kemudian disalurkan melalui pipa dan di ruangan disiapkan fan coil unit ya. Kemudian balik lagi yang hijau itu masuk ke dalam disirkulasi oleh pompa, masuk chiller, pendinginan masuk lagi ke dalam chiller dan sama ini juga sirkulasi dengan medianya air gitu. Jadi chiller adalah alat refrigerasi untuk berfungsi mendinginkan suatu ruangan yang ukurannya besar gitu ya. Biasanya mall, hotel, rumah sakit ya. Yang melalui medianya air dan udara gitu ya. Sistemnya skematiknya seperti ini. Jadi ada melalui cooling tower, di pompa sirkulasi masuk ke chiller, masuk ke AHU atau FCU ya, fan coil unit yang ada di ruangan. Kemudian balik lagi terus berputar sirkulasi gitu ya. Pemeliharaan dilakukan minimal 3 bulan sekali.
Sama ini juga ada kondensernya yang harus dibersihkan, sirip-sirip yang terdiri dari bahan aluminium ya, dibersihkan, kemudian membersihkan pipa-pipa ada minimal 6 bulan sekali ya. Kemudian penggantian repligan ini harus sesuai dengan repligan yang sudah terpasang. Misalnya R22 atau R11 ya. Atau sesuai dengan petunjuk pabriknya, sesuai merek dan hasil dari produksi pabrik. Di situ mesti ada template jenis repligan yang sesuai dengan yang tercantum dalam template-nya. AHU ya, Air Handling Unit sama dengan FCU karena ini lebih besar ukurannya. Jadi untuk ruangan rapat biasanya ruang-ruangan besar menggunakan AHU yang dihubungkan nanti pendinginannya pipanya dari chiller. Pemeliharaannya minimal 6 bulan sekali ya, pembersihan. Kemudian komponen-komponen itu terdiri dari filter, ya, pipa, dan membuka katup untuk perawatan, untuk membuang air ya. Kemudian pendinginan, komponen coil pendingin, dan cara membuka bagian penutup perawatan evaporator. Jadi sama juga di sini ada sirip-sirip yang bahan dari aluminium dibersihkan. Kemudian karena sering motor itu kan berputar terus, perlu pengencangan baut-baut karena bergetar ya, sehingga kemungkinan baut itu akan kendor. Minimal ini 1 minggu sekali. Juga penyetelan termostat ya untuk pengaturan suhu. Ini minimal juga setiap minggu di setel. Kemudian cooling tower ya. Jadi untuk pendinginan tuh menggunakan air yang disemburkan seperti shower gitu ya. Di sini jalur pipa ini disemburkan air yang dimasukkan ke seperti sprinkler ya, juga ditiup oleh pen bagian atasnya sehingga yang turun ke sini airnya sudah dingin, ini masuk ke dalam chiller gitu ya. Kemudian pemeliharaan untuk cooling tower minimal 3 bulan sekali gitu ya. Dan yang lainnya untuk mengecek atau minimal 6 bulan sekali. Jadi airnya dibuang ya, dibersihkan ini minimal 6 bulan sekali. Kemudian dilakukan pencampuran fluida cair untuk cooling tower. Nah ini jadi ada cairan khusus untuk air yang digunakan ya, seperti kendaraan ya, radiator kendaraan itu ada cooler ya untuk pencampurnya supaya pendinginan secara sempurna gitu ya. Jadi sama, jadi untuk AC juga ada khusus ya dicampur dengan air yang untuk pendinginan. Kemudian kalau ada motor listriknya, ada penggerak yang harus dilumasi dengan pelumas minimal ini 6 bulan sekali. Juga penyetelan ya, ini minimal juga 6 bulan sekali. Nah itu yang AC ya. Jadi dalam pemeliharaannya AC itu harus rutin.
Berikutnya ini transportasi gedung, lift atau elevator. Di elevator itu sekarang ada dua jenis ya. Ada yang menggunakan ruang mesin, ada lift yang tidak menggunakan ruang mesin. Jadi mesinnya ada di pinggir sangkarnya, yaitu jenisnya roomless. Nah, kalau yang menggunakan mesin ini ada beberapa komponen di dalam lift ya. Terdiri dari di sini ada motor penggeraknya ya. Kemudian ada pemandunya menggunakan satu unit seperti panel gitu ya. Kemudian ada pengontrol kecepatan yaitu governor. Kemudian ada sangkarnya ya, sangkar pengangkut sesuai dengan kapasitas. Kemudian di sini ada rel ya, rel untuk sangkar, juga ada rel untuk governor, pengindra kecepatan. Ada pintunya ya, ada penerangannya, dan dilengkapi juga ada kabel yang sepanjang ketinggian gedung ya. Jadi misalnya 10 lantai ya, kabelnya juga sepanjang 10 lantai ini mengikuti sangkar. Kemudian ada juga counterweight ya, beban penyeimbang antara sangkar dengan bebannya, supaya si motor ini menjadi ringan pada saat naik turun. Yang harus diperhatikan di sini yang rutin adalah pelumasan. Ya. Jadi di rel ini disediakan ada tabung pelumas. Jadi setiap bulan itu si pelumas ini dicek, diisi kembali gitu ya. Kemudian kebersihan ya, kebersihan sangkar, jangan sampai terjadi kotoran masuk ke sisi-sisi sangkar ya. Ini secara detail mesin ya. Jadi di sini ada pulinya ya, kemudian di sini dilengkapi dengan rem ya. Jadi pada saat berhenti itu rem ini dikendalikan oleh elektronik ya untuk berhenti. Tapi kalau terjadi macet, model yang lama ini bisa ada caranya untuk membuka rem ya, supaya si sangkar itu bisa turun gitu ya. Ini secara detail ini governor. Jadi governor ini pengindra kecepatan. Di mana fungsinya bila mana dia mempunyai kecepatan lebih, maka di sini ada pengereman melalui tali ya. Jadi si talinya dijepit, ada dua fungsi. Ada sebagai penjepit, juga ada yang menggunakan roda gigi. Jadi karena kecepatannya melebihi, maka tuas ini akan menarik ke atas sehingga si roda gigi ini berhenti ya untuk menjepit supaya tidak meluncur jatuh ke bawah. Secara detail seperti ini. Jadi di sini ada rel, kemudian di sini ada rem untuk menjepit ya terhadap rel yang sebagai jalannya sangkar gitu ya. Kemudian tata cara perawatannya mulai dari interpon ya. Jadi bila mana terjadi macet, maka harus diyakinkan interpon ini berjalan dengan baik ya. Jadi
Ini dihubungkan dari ruang mesin, dari ruang sangkar ya, sangkar ke operator biasanya, juga ke ruang mesin. Dan di sini harus terjaga kebersihan dari panel ya, panel sebagai pemandu jalannya lift ya. Kemudian ada komponen-komponen yang selalu diukur ya. Ini makanya kalau lift itu perawatannya biasanya dengan pihak ketiga ya, yang khusus menangani perawatan lift. Ini pulinya ya, puli, kemudian di sini motornya, ada tali bajanya ya. Nah, tali baja yang sebagai alat mengangkat untuk sangkarnya, yang terbaru tali bajanya modelnya sudah seperti bel menggunakan karet ya. Jadi tali bajanya sudah dibentuk, dibungkus karet ya, supaya si baja ini tidak melintir. Jadi tetap posisinya ada di lubang puli ini. Ini komponen rem ya, yang tadi disampaikan. Di pengereman ini dengan secara elektronik setiap berhenti. Nah ini kalau pulinya model lama, ini model talinya model seling baja, tapi tidak dibungkus karet ya. Kalau yang terbaru udah menggunakan karet. Ini ARD ya, Automatic Rescue Device. Fungsinya bila mana lift itu sumber listriknya mati, maka lift itu harus bisa berjalan menuju lantai terdekat dan pintunya membuka. Dengan sumber adalah menggunakan baterai. Baterai yang disimpan di ruang mesin. Kalau yang sekarang baterainya ukurannya kecil ya, tapi kekuatannya sama. Jadi untuk membuka pintu ya. Jadi bila mana mati sumber listriknya, si lift itu akan bergerak ke bawah menuju lantai yang terdekat. Ya. Jadi kalau misalnya di lantai 7 mati, maka dia akan bergeser ke lantai 6. Dan langsung pintunya membuka dengan menggunakan sumber baterai. Kemudian di ruang mesin itu harus dipasang AC ya, supaya kondisi mesin ini stabil ya, tidak terjadi overheat baik dari panel maupun motor-motor listrik. Jadi menggunakan AC. Ini konstruksi pintu ya. Jadi pintu itu ada motor penggeraknya untuk membuka